Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah ancaman wabah COVID-19, kita diberi kesempatan Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus. Bukankah ini kesempatan yang berharga bagi kita? Karena itu, marilah kita berdiri dan memulai ibadah ini dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita dalam baktian perjamuan kudus ini terpilih dari Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita menyambut nats ini dengan melakukan Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari sekalian, bahwa pada hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang kita rayakan menjadi berkat bagi kita
dan menguatkan iman kita, maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menimbang dalam hati hal-hal yang berikut ini. Hendaklah kita menyadari dosa dan kesesatan kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah serta mencari kelepasan dari Allah saja. Hendaklah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang telah disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu? Hendaklah kita memeriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Kita melakukan Kidung Jemaat 26 bait yang kedua. Penolakan dan penerimaan. Setiap orang yang merasa demikian dalam hatinya akan diterima Allah karena anugerahnya serta diperkenankan untuk turut merayakan perjamuan dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan Allah agar jangan merayakan perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada setiap orang yang mencela firman Allah serta sakramen-sakramen, yang menyembah berhala dan patung-patung, yang memuja orang-orang yang telah meninggal, malaikat atau makhluk lain, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan rahasia, yang bersumpah palsu, yang menimbulkan perpecahan dan pendurhakaan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, yang membenci sesamanya manusia, serta tidak mengenal Allah. Selama mereka semua ini masih tetap hidup di dalam dosa, mereka haruslah menahan dirinya dari persekutuan di dalam Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, semuanya ini diperhadapkan kepada kita bukan oleh karena kita sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa pada kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita mengakui dosa kita dan berniat sungguh-sungguh untuk melawan kelemahan iman serta keinginan-keinginan kita yang jahat, dan kita mau hidup menurut kehendak Allah, maka kita boleh mempunyai keyakinan bahwa dosa dan kelemahan yang masih ada pada kita tidak dapat menjadi rintangan, bahwa Allah berkenan menerima kita dalam anugerahnya. Kita melakukan Kidung Jemaat 184 bait yang kedua. Sayang padamu, ia
perjamuan. Dengarlah olehmu titah perjamuan yang kudus, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita melakukan Kidung Jemaat 37A bait yang ketiga. Arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita renungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya. Dalam perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal sampai pada akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan, ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Allah, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Dan ia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya waktu ia berkata, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan padanya satu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam iman bahwa ia telah memberikan tubuhnya, dipakukan pada kayu salib, dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan yang berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius, demikian bunyinya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku.
Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu merupakan satu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kekasih jiwa kami, kini kami ada di hadirat-Mu Allah. Kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu Bapa, tetapi belas kasihan Tuhan selalu datang bagi kami. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk ada dalam meja perjamuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, marilah ya Allah bersama-sama dengan kami. Biarlah kami boleh memberi hidup kami, memberi diri kami kepada-Mu Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kini kami telah siap hati kami untuk ada dalam perayaan perjamuan kudus bersama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Saya menjemput kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 376 ayatnya yang pertama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku dan mengabdi padamu. Nanti kau juru selamat, ku bahagia penuh. Tiba waktu bagi kita untuk melakukan pelayanan sakramen. Dengarkanlah pengarahan hati, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan di dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, tempat di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kita melakukan nyanyian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Marilah karena segala sesuatu telah sedia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami oleh Roh Kudus. Amin. Roti yang kami pecahkan ini menunjuk pada kita akan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terpecah
Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah dari Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Sementara cawan dikumpulkan kembali, kita melakukan Kidung Jemaat 375. Kita akan membaca Alkitab sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang terbaca dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
atas begitu berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami, syukur nasar kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pergumulan kami, juga Engkau berkenan menerima setiap persembahan kami ini. Sedikit yang kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu, dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berteduh diri di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup ini, dalam perjalanan kami di tahun 2020, dengan berbagai sukar sulit hidup kami, bahkan juga kesenangan-kesenangan yang kami lewati. Tuhan tetap memegang tangan kami dan menyertai kami. Dan di saat hari ini, ketika Tuhan berkenan menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus ini, kami boleh ada dalam perjamuan bersama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami kembali disegarkan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Sekarang kami akan melangkahkan kaki kami terus menjalani hidup kami di tahun 2020 ini. Dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
baik itu dalam suka ataupun duka. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saat ini juga kami datang di hadapan hadirat-Mu Allah. Kami mau berdoa untuk setiap kami dengan pergumulan-pergumulan yang tak terungkapkan. Kami yang bergumul untuk diri kami pribadi lepas pribadi, bergumul untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu untuk mendengar dan memberi jawab seturut dengan kasih dan kehendak Allah. Kami berdoa Bapa untuk semua orang-orang tua yang oleh karena usia, tenaga mereka menjadi berkurang, mereka tidak dapat ada dalam persekutuan-persekutuan bersama di dalam gereja Tuhan. Tapi kami tetap mendoakan mereka. Biarlah tangan pengasihan Tuhan tetap menjangkau mereka, tetap ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka dalam menjalani masa tua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk layanan yang terjadi pada hari ini. Kami akan menjalani kehidupan kami dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang setia itu, kami datang dan menaikkan doa kami kepadamu Allah. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Pergilah, jadilah saksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi keselamatan umat manusia dan bagi seluruh ciptaannya. Kita melakukan Kidung Jemaat 413 baitnya yang pertama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita kembali kita berdoa.
Puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang kebaktian ini. Biarlah makna arti dari perjamuan ini membawa perubahan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menuntun menyertai kami, pulang bersama-sama dengan kami, tibakan kami di rumah tangga kami masing-masing dan selamat. Ini doa dan harapan kami, mengasihi mengampuni kami dengan sambut kami hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.